Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rafli Clayden dengan NIM 25121037. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas studi Islam. Judul tugas yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syamsul Bahri Mamonto, SPD MPD. Taib. Kita langsung masuk ke cerita. Yang pertama yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Tayyim bin Murrah al-Tamimi yang telah lebih dikenal dengan Abdullah al-Ka'bah. Di masa jahiliyah diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi gelar As-Siddiq karena ia langsung percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau kabarkan. Abu Bakar mempunyai ibu yang bernama Salma binti Sakhr ibnu Amir yang lebih dikenal dengan nama Ummul Khair. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 51 sebelum Hijriah, bertepatan dengan 571 Masehi. Ciri-ciri Abu Bakar yaitu Abu Bakar berkulit putih, badannya kurus, kedua pelipisnya tipis, pinggangnya kecil sehingga sarungnya sering turun, wajahnya tirus, matanya cengkung, keningnya lebar, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan inai. Aisyah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa kecil Abu Bakar terkenal dengan anak yang baik dan berakhlak mulia. 2. Latar cerita. Latar cerita terjadi ketika masa kekhalifaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu, krisis kepemimpinan dan disintegrasi, saya agak sedikit sulit pengucapan, disintegrasi politik di Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, di mana banyak suku Arab yang murtad atau kembali ke kekafiran. Jadi pada saat Nabi Muhammad wafat itu banyak orang-orang murtad atau keluar dari Islam, kembali ke kekufuran atau kekafiran, atau menolak membayar zakat, menganggapnya sebagai pajak yang berakhir bersama Nabi. Jadi mereka menolak zakat. Jadi mereka berpikir bahwa ketika Nabi Muhammad itu wafat, pajak pun atau zakat pun jadi ikut berakhir.
bersama dengan Nabi ketika meninggal. Di sini menolak membayar zakat menganggapnya sebagai pajak yang berakhir bersama Nabi. Yang memicu serangkaian pemberontakan melawan Khalifah Abu Bakar untuk mempertahankan kesatuan Islam. Itu adalah latar ceritanya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu konflik dan ujian utama yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi 3 tantangan utama yang mengancam persatuan dan eksistensi negara Islam. Konflik yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaitu ada 3. Yang pertama, kemurtadan atau riddah, perang riddah. Yang kedua, penolakan membayar zakat, orang-orang yang menolak membayar zakat. Dan yang ketiga ini, munculnya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, laknatullah. Semoga Allah melaknat mereka. Itu ada 3. Ada 3 konflik yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita masuk ke yang keempat, pembahasan yang keempat, yaitu puncak cerita. Puncak cerita ada di Perang Riddah. Perang Riddah adalah pertempuran Yamamah atau pertempuran Aqrabah di Najd pada tahun 633 Masehi, di mana pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan kekuatan besar Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu, yang merupakan pemimpin pemberontak terkuat sekaligus menghancurkan jantung perlawanan dan menyatukan kembali Arab di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Jadi mereka melawan si nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab yang merupakan pemimpin pemberontak. Yang kelima, penyelesaian. Kematian Musailamah Al-Kadzab memukul telak moral pasukannya yang akhirnya tercerai-berai dan kalah. Pertempuran Yamamah secara efektif mematahkan tulang punggung gerakan riddah terbesar, dan kemenangan kaum muslimin di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berhasil menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah kekuasaan Islam, menumpas nabi-nabi palsu dan menegakkan kembali kewajiban membayar zakat, serta meletakkan dasar pengumpulan Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran gugur, membuka jalan ekspansi Islam selanjutnya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pesan moral yang bisa kita ambil dari biografi atau kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari Perang Riddah adalah: 1. Persatuan umat Islam tidak boleh berpecah belah yang hanya membuat umat Islam jadi lemah. Jadi ketika umat Islam itu berpecah belah, hanya akan membuat kita umat Islam itu menjadi lemah. Yang kedua, keteguhan dalam prinsip agama dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu ketaatan kepada pemimpin yang sah atau ulil amri selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi
selagi perintah mereka itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita wajib dan harus patuh kepada pemimpin. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada misalkan ada yang kurang dari video ini, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.